Selamat malam Pak. Pada malam ini saya akan mempresentasikan bab 9 tentang perencanaan kapasitas, lokasi, fasilitas. Yang pertama, perencanaan kapasitas. Kapasitas adalah tingkat keluaran maksimum dari fasilitas produksi atau layanan. Perencanaan kapasitas, sebuah proses menetapkan tingkat keluaran yang mungkin diperlukan di fasilitas. Kapasitas biasanya diberi dalam potongan masalah tulis. Berapa dan kapan harus menggunakan modal untuk fasilitas dan peralatan tambahan masalah teknis. Maksudnya itu ada tingkat tenaga kerja, inventaris, penggunaan peralatan sehari-hari. Baru informasi yang dibutuhkan kapasitas. Pertama, kapasitas desain. Tingkat keluaran maksimum dalam kondisi ideal. Lalu ada namanya, contohnya itu sebuah roti dapat membuat 30 kue khusus per hari saat didorong pada waktu liburan. Di sini baru ada namanya kapasitas efektif. Laju keluar maksimum dalam kondisi normal, realitas rata-rata toko roti ini bisa membuat 20 kue per hari. Menghitung pemanfaatan kapasitas. Untuk mengukurnya, kita menggunakan rumus utilization sama dengan actual operate per capacity kali 100% atau 100%. Di sini itu mengukur efektivitas menggunakan kapasitas efektif atau desain dalam penyambung. Berapa kapasitas yang terbaik? Yang pertama, tingkat operasi terbaik adalah keluaran daripada hasil dalam biaya unit atau kata terimbang. Skala ekonomi di mana biaya per unit output turun seiring dengan peningkatan volume. Seberapa biaya tetap gedung dan peralatan ke beberapa unit mengizinkan pembelian dan penanganan masalah material. Lalu ada skala disekonomi atau yang berarti di mana biaya per unit meningkat seiring dengan peningkatan volume seringkali disebabkan oleh kemacetan atau membebani proses dengan terlalu banyak pekerjaan dalam proses dan kerumitan penjualan. Tingkat ukuran operasi. Ini itu contohnya Pak, grafiknya. Dia grafik pertama atau alternatif 1, beli satu fasilitas besar membutuhkan satu fasilitas besar investasinya di awal. Yang di alternatif kedua, tambahkan kapasitas secara bertahap dalam potongan yang lebih kecil sebagai yang dibutuhkan. Pengaturan waktu perubahan kapasitas, ini contoh grafiknya ya Pak. Kita bisa melihat situ ada proaktif strategi, ada natural strategi, ada realistik strategi. Membuat keputusan berkenaan. Yang pertama kita mengidentifikasikan persyaratan. Baru mengembangkan alternatif kapasitas. Baru kita melakukan evaluasi tentang kapasitas. Mengevaluasi alternatif kapasitas. Di sini kita tidak dapat melakukan apapun atau memperluas besar sekarang atau memperluas kecil sekarang dengan opsi untuk menambahkan nanti. Baru di sini kita menggunakan pohon perencanaan. Maksudnya itu alat pemodelan untuk mengevaluasi keputusan berurutan. Baru mengidentifikasi alternatif pada setiap titik waktu. Baru memperkirakan kemungkinan konsekuensi dari setiap keputusan. Lokasi fasilitas. Lokasi fasilitas adalah proses mengidentifikasi lokasi geografis terbaik untuk fasilitas layanan atau produksi. Strategi lokasi. Keputusan yang jarang didasarkan pada menurut lebih kapasitas yang ada. Di sini pergeseran demografi dan permintaan pelanggan yang lokasi. Di sini ada dua. Pertama, jangan pindah, baru mempertahankan, baru menunjukkan butuh fasilitas. Faktor yang mempengaruhi lokasi. Pertama, faktor umum, baru ada namanya keputusan wilayah, baru ada namanya keputusan negara bagian, wilayah, baru ada namanya komunitas atau situs. Umumnya, globalisasi, pelanggan, area populasi meninggi, ketika pemasok, biaya transportasi, kedekatan dan aktivitas tenaga kerja, bahwa kedekatan tingkat upah lokal. Wilayah atau negara global di sini yang internasional utama itu seperti Amerika Utara, Eropa, Pasifik. Baru pertimbangan utamanya
masalah hukum atau masalah politik, masalah budaya, ada juga namanya infrastruktur yang berarti persediaan komunikasi utilitas, baru masalah perdagangan internasional dan nilai tukarnya. Budaya itu intensi pemerintah, mungkin keinginan perusahaannya, faktor pasarnya, kedekatan dengan mana baku, faktor lingkungan negara, kondisi perekonomian, dan biaya input utama dan media ikan. Community atau komunitas. Faktornya insentif keuangannya, pilihan investasinya, biaya utilitasnya, pembuatan zonasi, di tren pentingnya pindah ke pinggiran kota atau di taman industri dan lebih dekat dengan penggunaan JIT. Metode analisis lokasi. Yang pertama itu kita mengidentifikasi faktor lokasi kemungkinan. Baru kita mengembangkan alternatif lokasi. Baru yang ketiga itu kita mengevaluasi lokasi alternatif. Di sini kita memakai metode 3 faktor, jarak beban, jarak jauh, baru pusat pendekatan gravitasi, metode break even, analisis transportasi. Urut dalam juga metode pemeringkatan faktor. Yang pertama di sini kita mengembangkan daftar faktor yang relevan. Yang kedua kita menetapkan bobot untuk setiap faktor yang mencerminkan kepentingan relatifnya bagi perusahaan. Baru yang ketiga kita mengembangkan skala penilaian faktor tersebut. Keempat kita memberi skor setiap lokasi. Kelima kita mengkalikan skor dengan bobot untuk setiap faktor. Keenam kita membuat rekomendasi berdasarkan skor poin maksimum dengan mempertimbangkan faktor kuantitatif lainnya. Di sini kita melihat bagaimana cara menghitung skor jarak berbentuk string field dan mass field. Contohnya Pak. Baru metode center of gravitasi. Di sini kita tempat lokasi yang akan didukung pada sistem koordinat itu menggunakan grafik. Baru menghitung pusat gravitasi. Di sini kita memakai X koordinat dengan jumlah I kali X per jumlah I. Baru kita Y-nya atau Y koordinat jumlah I kali Y per I. Di mana X itu mengubah koordinat X kasih I, Y itu Y koordinat kasih I, urut LI itu kuantitas. Pendekatan pusat gravitasi. Di sini ada pendekatannya. Ini tabelnya bagaimana caranya. Baru sini ada juga cara menghitungnya gimana. Jumlah XCG itu X koordinat itu jumlah LI dikali XI per LI. Baru ini contohnya ada angka CR 25 per 41 sama 9 CG seperti itu. Analisa break even. Analisa break even itu digunakan untuk analisis lokasi, terutama kita biaya setiap lokasi diketahui. Yang pertama itu kita setiap lokasi kita menentukan biaya tetap, baru kita melakukan plot total biaya untuk setiap satu grafik. Baru yang ketiga kita mengidentifikasi rentang output setiap lokasi yang memiliki total biaya terendah. Keempatnya kita menyesuaikan secara aljabar untuk titik di atas bintang yang diidentifikasikan. Persamaan ini digunakan untuk menghitung total biaya setiap lokasi dan untuk menghitung kuantitas break even. Total biaya sama dengan F tambah CQ, total pendapatan rumusnya P kali Q, break even tempat total dana sama dengan total biaya. Metode transportasi. Metode transportasi ini programan linear dapat digunakan untuk mencari masalah lokasi tertentu. Hal ini dibahas secara rinci dalam suplemen untuk teks ini. Ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak biaya penambahan situasi lokasi potensial ke jaringan fasilitas yang ada. Ini juga digunakan untuk mengevaluasi penambahan beberapa situs baru atau sepenuhnya dan mendesain ulang jaringan. Strategi lokasi layanan. Pertama kita memaksimalkan volume bisnis dan pendapatan. Baru mendaya beli areanya, kompatibilitas layanan, persaingan di daerah tersebut, kualitas kompetensi, keunikan lokasi pesanan dan pesaing. Sekian dari saya untuk bab 9. Terima kasih.